Hai anak-anak, masih di Spensabaya Channel bersama Pak WK Ardiansah. Belajar di rumah jadi lebih asik. Pada pertemuan kali ini Pak WK melanjutkan materi sebelumnya tentang hukum ya, konsep dasar hukum Nah, di hukum kita memperoleh persamaan, yaitu kuat arus listrik itu sebanding dengan V, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba menerapkan hukum pada rangkaian hambatan listrik, dan nanti pada rangkaian hambatan listrik ada konsep tentang hukum Kirchhoff 1. Seperti apa rangkaian hambatan listrik itu? Rangkaian hambatan listrik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini lampu pada rangkaian hambatan seri Pak WK susun sejajar ya, Pak WK susun berurutan. Nah, sedangkan pada hambatan paralel lampunya Pak WK susun secara bercabang atau bertingkat. Nah, ini namanya paralel. Bagaimana virtual lab-nya untuk rangkaian hambatan seri? Kalian akan Pak WK ajak untuk menganalisis secara virtual lab. Baik anak-anak, berikut ini adalah virtual lab untuk rangkaian seri, di mana Pak WK menggunakan 3 lampu yang Pak WK susun sejajar. Kemudian di sini Pak WK meletakkan ammeter atau ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik, di mana cara meletakkan ammeter itu harus masuk ke dalam rangkaian, disejajarkan dengan lampunya atau hambatan lampunya. Nah, kira-kira kalau rangkaiannya Pak WK tutup, kuat arus listrik yang terukur apakah sama atau berbeda? Karena di sini bisa kita lihat pada lampu 1 8 ohm, lampu 2 12 ohm, pada lampu ketiga 4 ohm dengan beda potensial listrik sebesar 12 volt. Kita coba tutup rangkaiannya. Nah, ternyata saat rangkaiannya tertutup, di sini kuat arus listrik yang terukur saat masuk ke lampu 1 yang 8 ohm sebesar 0,5 ampere ya. Kemudian ampere meter yang masuk ke lampu kedua yang terukur 0,5, pada lampu 3 juga 0,5. Jadi kuat arus yang terukur pada masing-masing lampu sama besar ya, 0,5 ampere. Nah, bagaimana dengan beda potensial listriknya? Di sini totalnya 12 volt ya. Apakah tetap sama 12 volt atau berbeda? Kita coba mengukur dengan voltmeter. Voltmeter pada rangkaian listrik harus dirangkai secara paralel, jadi tidak dimasukkan pada rangkaian, tapi di luar rangkaian ya, diparalelkan. Yang merah ini harus searah dengan positifnya baterai. Pak WK letakkan di sini. Yang hitam searah dengan negatifnya baterai. Ternyata yang terukur 4 volt. Kemudian yang lampu 2 kita cek, kita letakkan yang merah dulu, di situ yang hitam. Ternyata yang terukur 6 ya. Jadi lampu 1 4 volt, lampu 2 6 volt. Kemudian lampu yang terakhir yang ketiga, ternyata yang terukur 2 volt. Dari data yang kita peroleh, mari kita analisis. Nah, bagaimana? Sudah kalian lihat tadi virtual lab-nya untuk rangkaian hambatan seri. Kita mendapatkan kesimpulan seperti ini ya, bahwa kuat arus listrik pada setiap titik nilainya sama. Di sini Pak WK akan memberi simbol ya. Tadi 8 ohm itu R1-nya, ini R2, 4 ohm R3 ya, hambatan ketiga. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang namanya seri itu lampunya disusun sejajar atau hambatannya disusun berurutan, dimana R total untuk rangkaian seri itu tinggal dijumlah. R1-nya 8 ohm, R2-nya 12 ohm, R3-nya 4 ohm. Kalau kita total ada 24 ohm, itu R total. Dengan menggunakan hukum ohm, kita bisa mencari I total, yaitu V total dibagi R total. Berarti I totalnya sebesar V totalnya itu 12 volt, R totalnya 24, maka I totalnya senilai 0,5 ampere. Ternyata kita mendapatkan kesimpulan bahwa I total itu sama dengan kuat arus listrik pada masing-masing lampu. Jadi I totalnya sama di setiap titik.
Berikutnya, untuk beda potensialnya bisa kita lihat untuk mencari V ya, V1, V2, V3, kita tinggal menggunakan I kali R ya. Kalau V1 ya berarti I1 kali R1, dimana I1-nya 0,5 ya, R1-nya 8, R1-nya 8, maka 0,5 kali 8 jawabannya 4 volt ya, jadi cocok dengan pengukuran. Sedangkan V2 berarti I2 sama dengan I total ya, 0,5, kemudian R2 nya 12, 0,5 kali 12 jawabannya 6 volt sesuai pengukuran. Nah, yang terakhir V3, dimana I nya 0,5 dikalikan 4 ohm, jadi jawabannya 2 volt. Nah, maka kita mendapatkan kesimpulan tegangan total itu ternyata jumlah dari tegangan masing-masing lampu ya. Jadi kalau dijumlahkan ya, nilainya ketemunya 12. Di sini kita dapat kesimpulan I-nya sama tiap titik, tetapi beda potensialnya berbeda di setiap titik atau lampunya. Maka rangkaian hambatan seri biasanya kita kenal dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangannya akan terbagi. Pada hambatan terbesar 12 ohm ternyata diperoleh tegangan terbesar juga 6 volt. Maka kita juga mendapatkan kesimpulan kalau R-nya besar maka diperoleh V-nya besar juga. Nah, kalau R-nya sama ya, misalkan semuanya 4 ohm, otomatis beda potensialnya juga sama karena nilai arusnya juga sama. Nah, itu adalah kesimpulan pada rangkaian hambatan seri. Ciri-cirinya seperti ini karakteristiknya. Lalu pada rangkaian hambatan paralel seperti apa? Nah, mari kita simak virtual lab-nya berikut ini. Di sini Pak WK akan melakukan virtual lab lagi pada rangkaian paralel, di mana lampunya Pak WK susun secara bertingkat ya, atau bersusun. Di mana di rangkaian paralel itu ada cabang-cabangnya ya. Karena lampunya ada 3 maka bercabang 3. Hambatannya pada tiap lampu Pak WK samakan dengan rangkaian seri sebelumnya, yaitu lampu pertama 8 ohm, lampu kedua 12 ohm, lampu ketiga 4 ohm dengan beda potensial listrik atau tegangan listrik 12 volt. Tiap lampu Pak WK letakkan ampere meter. Sebagaimana juga pada di luar cabang ya. Jadi ini pertama kali masuk Pak WK letakkan ampere meter, dan saat dia keluar menuju ke negatifnya baterai itu juga Pak WK kasih ammeter untuk mengecek perbedaan pada masing-masing arus listrik ya, kuat arus listrik. Nah, sekarang kita cek saat rangkaiannya kita tutup bagaimanakah dengan kuat arus listriknya. Ternyata di sini bisa kita cek alirannya lebih cepat daripada rangkaian seri ya. Ini membuktikan pada rangkaian paralel itu lebih terang ya kalau kita bandingkan seri murni dan paralel murni ya. Nah, di sini kuat arus totalnya juga lebih besar, 5,5 ampere ya. Kalau di seri tadi 0,5. Kemudian pada lampu 1 1,5, pada lampu 2 1 ampere, lampu 3 ya 3 ampere. Ternyata semakin kecil hambatan lampu, arusnya semakin besar ya. Kalau kita total, ternyata kuat arus listriknya sama ini nilainya. 1,5 ditambah 1 ditambah 3, ternyata dijumlah totalnya sama dengan arus yang keluar atau arus yang masuk. Berikutnya bagaimana dengan beda potensial listriknya? Apakah tetap sama 12 volt atau terbagi seperti rangkaian seri? Kita gunakan voltmeter. Ingat, voltmeter dirangkainya secara secara paralel ya, di luar rangkaian ya. Karena di sini positif, maka Pak WK letakkan searah dengan positifnya. Pada lampu 1 sekian ya. Nah, lampu 1 12 volt, kemudian lampu 2 ternyata 12 volt juga. Lampu ketiga 12 volt juga ya. Berarti kita simpulkan di sini beda potensial listriknya pada tiap lampu di rangkaian paralel itu nilainya sama. Dari virtual lab ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang namanya rangkaian paralel itu rangkaiannya hambatannya dibuat bercabang atau bersusun. Untuk mencari R total pada rangkaian paralel kita menggunakan seper ya. Nah, di sini bisa kita hitung sebenarnya ya. Ini ada angka 8, jadi di bawahnya R1 itu 8, kemudian R2 12,
R3-nya 4. Pak WK samakan penyebut, maka 1/R total sama dengan penyebutnya 24 ya. 8 biar menjadi 24 dikali 3, 12 jadi 24 kali 2, kemudian 4 6 ya. Maka diperoleh 1/R total itu 11/24. Maka R totalnya itu kita balik ya. Jadi R totalnya harus dibalik sebesar 24/11 ohm. Sekarang kita cross check dengan mencari I total. I total berarti V total dibagi dengan R total. V totalnya 12 volt. Kemudian R totalnya 24 dibagi 11 ohm ya. Nah, ini bisa kita tulis sebenarnya 12 ya, kita balik. Jadi 11/24. Nah, ini dicoret ya. 2. Jadi I total intinya 11 dibagi 2 itu kan jawabannya 5,5 ampere. Jadi 5,5 ampere ini adalah I total ya. Di sini juga bisa kita lihat bahwa arus pada masing-masing lampu jumlahnya 5,5. Maka bisa kita tulis I total sama dengan jumlah arus ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Jadi ini 5,5, I1 nya 1,5, I2 nya 1, I3 nya 3. Kita jumlah 5,5. Maka pada rangkaian hambatan paralel kita juga bisa menyebutnya rangkaian pembagi arus. Nah, bagaimana dengan beda potensialnya? Di hambatan 1 8 ohm diukur 1,5 ampere. Nah, kita kalau ingin mencarinya ya, mencari V1 ya kan I kali R. I-nya 1,5, R-nya 8 ya. 8 ohm. Lah 1,5 kali 8 itu kan nilainya 12 volt sesuai dengan voltmeter yang terbaca. Nah, ini juga sama untuk V2 12 ohm dikali 1 ampere hasilnya 12 volt. Kemudian lampu ketiga 4 ohm harusnya 3 ampere, kalau dikali juga 12 volt. Jadi kesimpulannya kita peroleh beda potensial listriknya juga sama besar. Dan kita juga bisa mengamati kalau hambatannya kecil ya 4 ohm ternyata dia mendapatkan arus yang terbesar ya, atau kebalikannya kalau hambatannya besar yang 12 ohm ini maka diperoleh I-nya kecil. Jadi ini berkebalikan. Dan V-nya maka kita simpulkan adalah sama ya. V-nya semuanya 12 volt. Maka untuk rangkaian hambatan paralel kita membuat kesimpulan di sini I-nya berbeda tetapi V-nya pada tiap titik nilainya sama. Itu kesimpulan rangkaian hambatan paralel. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Untuk gambarnya lebih simpel digambar seperti ini bisa. Nah, ini bisa kalian screenshot untuk catatan kalian. Nah, selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu berhubungan dengan kuat arus listrik. Jadi ini berhubungan lebih ke rangkaian paralel ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tadi pada rangkaian paralel masuknya itu 5,5 ampere, keluarnya juga 5,5 ampere. Nah, Pak WK tulis lagi. Maka kita sebenarnya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa jumlah arus yang masuk yaitu 5,5 itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini namanya hukum Kirchhoff, dimana bunyinya adalah jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan maka jumlahnya akan sama dengan jumlah arus saat dia meninggalkan atau keluar dari titik cabang. Atau lebih simpel, hukum Kirchhoff bisa kamu sederhanakan seperti ini. Ada sebuah titik lalu ada arus yang masuk I1 12 ampere, I2 10 ampere. Jadi totalnya adalah 22 ampere. Ternyata arus yang keluar yang I3 itu 6 ampere, I4 14 ampere, I5 yang keluar 2 ampere. Di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan juga bahwa arus yang masuk ke suatu titik itu jumlahnya sama dengan arus yang keluar dari titik yang warna merah. Jadi bisa ditulis seperti ini. I1 nya 12, I2 nya 10, I3 nya 6, I4 nya 14.
kemudian I5 nya 2. Nah ini jumlahnya 22, yang I3 I4 ditambah I5 jumlahnya juga 22. Jadi nilainya sama antara masuk dan keluar. Atau bisa kamu tulis seperti ini, sehingga bisa kita simpulkan jumlah arus kuat arus listrik keseluruhan itu sama dengan 0. Jadi ini konsep hukum Kirchhoff yang pertama. Untuk lebih memahami tentang bagaimana soal-soal pada rangkaian hambatan seri, hambatan paralel dan hukum Kirchhoff, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini contoh soal analisis pada rangkaian seri dengan hambatan yang berbeda ya, 4 ohm, 6 ohm, 2 ohm dengan beda potensial totalnya 12 volt. Rangkaian seri, masih ingat ciri-cirinya, arusnya sama pada setiap titik tetapi beda potensialnya berbeda, karena rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Kita cross check dengan pilihannya. Kita mencari yang salah ya. Yang A, kuat arus listrik yang melewati hambatan 6 nilainya sama dengan yang lainnya. Nah, ini pernyataannya benar ini karena arusnya sama pada setiap titik. Yang B, kuat arus I itu berarti I total ya. Ini I total memiliki nilai yang sama besar dengan kuat arus pada hambatan 2. Lah ini I total sama dengan besarnya kuat arus pada hambatan kedua atau I2. Berarti benar. Yang C, tegangan listrik yang melewati hambatan 2 ohm lebih kecil, R-nya besar, maka diperoleh V-nya besar. Jadi V terbesar itu adalah yang di 6 ohm, itu V terbesar. Otomatis kalau hambatannya kecil, maka tegangannya juga yang paling kecil. Berarti ini juga benar. Yang D, besarnya tegangan listrik yang melewati semua hambatan nilainya sama besar. Lah itu salah. Nah, pada rangkaian seri itu rangkaian pembagi tegangan ya, harusnya V-nya terbagi. Jadi bukan sama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya contoh soal untuk seri ya. Di sini 6 ohm, 10 ohm dan 8 ohm ya. Karena di sini plusnya ya, ini minusnya, ini Pak WK anggap ini R1, R2, R3. Nah, hambatan pengganti ya berarti R total. Yang A mencari R total. R total ya tinggal ditambah R1, R2, R3 tinggal ditambah. R1-nya 8 ditambah 10 ditambah 6, hasilnya 24 ohm. Kemudian kuat arus listrik total yang B ya. Yang B I total. Kalau ingin mencari I total maka V total dibagi R total. V totalnya 12, R totalnya 24, maka diperoleh 0,5 ampere I totalnya ya. Karena ini rangkaian seri, maka kuat arus pada tiap titik itu sama ya. Jadi I total itu sama dengan I1, I2, I3 itu 0,5 ampere. Kemudian beda potensial listrik pada tiap hambatan, berarti yang D ya. V1 itu artinya I1 kali R1. I1 nya sama dengan I total 0,5, R1 nya itu 8. Jadi jawabannya 4 volt. V2 berarti I2 dikali R2. I2 nya sama dengan I total 0,5, R2 nya 10, 5 volt. Dan V3 I3 sama dengan I total 0,5, R3 nya 6. Nah ini kita jumlah 4 ditambah 5, 9 ditambah 3, 12 ya. Jadi jumlahnya ketemu 12 volt sama dengan V totalnya. Bagaimana? Mudah kan? Next soal ketiga, kita mencari R ketiga ya. Di sini rangkaian seri ya, masih ingat rangkaian seri I-nya sama. Nah, di sini kita bisa menghitung V di sini ya. V1 berarti R1 kali I. Ya, I kali R ya. Nah, karena I-nya sama maka ini 3 kali 1, 3 volt. V2-nya 2 kali 1, 2 volt. Nah, di sini kita sudah memperoleh V total itu sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. V totalnya hanya 6 volt. V1-nya sudah ketemu 3, V2-nya 2. Maka yang terakhir V3 biar jumlahnya 6, otomatis V3-nya 1. Karena V3-nya 1 volt, maka R3-nya juga 1 ohm ya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Berikutnya nomor 4, kita analisis rangkaian paralel berikut. Masih ingat ciri-ciri rangkaian paralel?
I-nya beda, V-nya sama. Jika R-nya besar, maka I-nya pasti kecil. Nah, kita lihat pernyataannya. Besarnya kuat arus total sama dengan kuat arus listrik pada masing-masing lampu. Lah ini salah ini. Kalau ini ya, kalau yang A ini menunjukkan I-nya sama. Nah, ini rangkaian paralel bukan seri ya, maka salah. I-nya bisa sama ya, I-nya bisa sama kalau hambatannya sama. Di sini hambatannya beda ya. 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm hambatannya beda. Kemudian yang B, besarnya tegangan listrik pada lampu R1, tegangan listrik pada R1 lebih kecil daripada tegangan listrik pada lampu 3 ya. Rangkaian paralel, ini rangkaian paralel ya. Di luar titik cabang tidak ada hambatan lagi, otomatis besar tegangannya pasti sama ya, ini salah. Kemudian yang C, besarnya kuat arus listrik pada lampu R1 lebih besar daripada lampu lainnya. Nah, kuat arus lampu R1 lebih besar. Nah, di sini kita peroleh kalau R-nya besar maka I-nya kecil, atau kebalikannya, kalau di sini diminta I-nya besar maka R-nya harus kecil. Kita cari R-nya kecil itu yang R1 ya, R1. Nah, otomatis di sini kuat arusnya besar ya. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah C. Kita lihat yang D, besarnya tegangan pada masing-masing lampu jika ditotal sama dengan 12 ya. Jika ditotal itu pertanyaannya ya, berarti yang D ini mengatakan V total itu V1, V2, V3. Ya, sudah jelas ya, jawabannya adalah C. Next, soal ke-5. Di sini ada rangkaian paralel, hambatannya ternyata dibuat sama 6 ohm semua ya. Maka hambatan totalnya bagaimana? Jadi tinggal seper RP atau R total ya. Nah, kita coba menghitung yang A, hambatan total. Kalau ingin mencari hambatan total ya, R total paralel, tinggal ditambah seper 6 tambah seper 6 tambah seper 6, berarti 3/6, berarti R total 6/3. Oke, next. Kuat arus listrik ya, buat arus listrik total. Di total ya, V total dibagi R total. V totalnya 12, R totalnya 2, jadi kuat arus listriknya sampai 6 ampere. Oke. Nah, kemudian kuat arus listrik pada tiap-tiap hambatan. Pada tiap-tiap hambatan. Pak WK tulis dulu ya. I masuknya di sini Pak WK tulis 6 ampere, juga 6 ampere. Nah, secara logika kalau hambatannya sama, maka akan terbagi nilai kuat arus listrik yang sama. Jadi 6 kalau dibagi 3 sama rata ya, ini harusnya 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Dihitung juga bisa ya. Cara menghitungnya kata kuncinya adalah di V-nya sama. Nah, sekarang yang C. Sekarang yang C, I1, I2 dan I lainnya bagaimana? Kalau mau mencari I kan berarti V1 dibagi R. Nah, kata kuncinya ada di V. Untuk rangkaian paralel ya, di luar cabang ini tidak ada hambatan lagi, maka kita bisa membuatkan kesimpulan V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dengan jumlah V total 12 watt, maka diperoleh nilai I1, V1-nya 12, R1-nya ya. Untuk I2, I3 dan I4 kebetulan nilainya juga sama karena hambatannya juga sama 6 ohm ya. Dari virtual lab ini kalian bisa tahu bahwa jika hambatannya sama dirangkai secara paralel, ternyata arusnya sama, beda potensialnya juga sama. Next, soal selanjutnya tentang hukum Kirchhoff. Sebagaimana hukum Kirchhoff, kita ingat bahwa konsepnya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Pada soal nomor 6 ini kita lihat arus yang masuk. Di sini ada 10 ampere, 15 ampere dan I. Ini adalah arus yang masuk. Kita tulis 10 ditambah 15 ditambah I. Ini arus yang masuk. Sementara arus yang keluar ada 20 ampere dan 12 ampere. 20 ditambah 12. Nah, sehingga bisa kita tulis 25 plus I sama dengan 32. Maka I sama dengan 32 dikurangi 25. Jadi jawabannya 7 ampere. Mudah bukan? Next. Sekarang nomor 7. Ini adalah rangkaian paralel ya.
di mana arus yang masuk ini 7 ampere. Nah, kemudian kita tulis ya, 7 ampere ini bercabang ya, dari 1 yang di atas, kemudian 1,5 ditambah 0,5 ditambah I ditambah 1. Nah, maka 7 ampere sama dengan 1 ditambah 1,5, 2,5. 2,5 tambah 0,5, 3 tambah 1, 4. Jadi 4 plus I. Maka bisa kita tulis I sama dengan 7 min 4. Jadi nilai dari I itu sama dengan 3 ampere. Sehingga jawabannya adalah C. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Bagaimana tentang konsep rangkaian hambatan listrik seri dan paralel serta hukum 1 Kirchhoff. Pada pertemuan berikutnya, Pak WK akan memberikan contoh-contoh bagaimana menyelesaikan rangkaian hambatan campuran dengan penerapan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Nah, oke, kalau gitu pertemuannya pada materi kali ini Pak WK akhiri. Silakan ditonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.